Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perguruan Karyawan semester 5, Universitas Muhammadiyah Kota Surabaya, yang dibimbing oleh dosen kami tercinta Bapak Dahruji. Di sini kami akan menjelaskan tentang anjak piutang syariah. Saya Kemala akan menjelaskan tentang definisi anjak piutang syariah. Anjak piutang syariah memiliki definisi factoring dalam bahasa Indonesia, berarti anjak piutang yang memiliki definisi piutang yang dialihkan. Pengertiannya, anjak piutang atau factoring adalah suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Anjak piutang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 KMK 017/2000, anjak piutang adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kemudian pengertian anjak piutang dipertegas pada ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172 KMK 06/2000 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan perusahaan anjak piutang meliputi 1. Pengambilan alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. 2. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya yang terdiri atas 1. Jasa penagihan atau service charge yang besarnya tergantung pada kesepakatan. 2. Biaya administrasi atau discount charge yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan. Saya Surini akan melanjutkan materi berikutnya. Dalam kegiatannya, anjak piutang yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal penting, yaitu yang pertama, transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni dengan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang dan dalam bentuk pengurusan tagihan piutang. Yang kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik dan antar negara. Yang ketiga, objek pembiayaan anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan. Yang keempat, pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan pada perusahaan, bukan kepada individual atau orang perorangan. Untuk selanjutnya, ada bermacam-macam bentuk piutang yang bisa diambil alih oleh perusahaan factoring, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan factoring membeli surat perintah bayar dari suatu perusahaan, baik yang sudah jatuh tempo maupun tagihan yang baru dapat dilakukan dalam waktu jangka tertentu. Yang kedua, perusahaan factoring membeli tunai surat perintah bayar dari suatu perusahaan yang jatuh tempo pembayarannya masih memerlukan beberapa waktu lagi. Yang ketiga, perusahaan factoring membeli tagihan dari suatu perusahaan di mana pembayaran atas tagihan itu berdasarkan proses pengiriman barang yang memerlukan waktu. Yang keempat, perusahaan factoring membeli tunai surat-surat berharga yang belum jatuh tempo. Yang kelima, perusahaan factoring membeli tunai dokumen lainnya sifatnya tagihan di masa yang akan datang, seperti tagihan dari biro-biro perjalanan dan kartu kredit. Selanjutnya, mengenai definisi anjak piutang syariah. Menurut fatwa MUI, anjak piutang syariah adalah pengalihan, penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh orang yang berutang sesuai prinsip syariah. Anjak piutang syariah di sini menurut agama Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan piutang, yaitu melalui akad-akad bagi hasil profit and loss sharing sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan, equity financing dengan produknya yaitu hiwalah. Dalam istilah para ulama, hiwalah adalah pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang memberi kewajiban membayar utang. Saya Nurlinda Sengsalana akan melanjutkan akad-akad anjak piutang syariah. Dalam pengaplikasian bank syariah memberikan fasilitas melalui 3 akad. Yang pertama, hiwalah bil ujrah
Akad ini dilakukan antara debitur yang memiliki utang dengan perusahaan faktoring yang bertindak sebagai penjamin utang debitur kepada kreditur. Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang prinsip hiwalah bil ujrah, yaitu pengalihan hutang dari satu pihak yang berhitung kepada pihak lain yang wajib membayarnya. Hukum hiwalah adalah mubah sepanjang tidak merugikan semua pihak. Yang kedua yaitu wakalah bil ujrah. Akad ini dilakukan antara pihak klien sebagai pemilik piutang dengan perusahaan faktoring sebagai pihak penjamin. Prinsip ini wakalah bil ujrah yaitu memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai wakil untuk melakukan pekerjaan menjamin piutang klien terhadap debitur. Nah, yang terakhir yaitu qard. Qard ialah pemberian pinjaman berupa hutang kepada seseorang. Dalam hal ini, faktoring memberikan dana talangan terlebih dahulu kepada klien dalam bentuk uang pinjaman. Qard menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Realisasi qard dilakukan setelah barang dikirim kepada debitur, sehingga dalam kegiatan faktoring terdapat akad perjanjian hutang piutang bukan hanya dari dua pihak, melainkan dari tiga pihak. Selanjutnya, terkait dengan anjak piutang atau faktoring sebagai lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Bapepam LK nomor per 4/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menetapkan bahwa a. Hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan atau wakil atau faktor adalah sebagai berikut. 1. Menagih piutang, pengalih piutang atau muwakil kepada pihak yang berutang atau muwakkal alaih. 2. Dapat memperoleh upah atau ujrah atas jasa penagihan piutang, pengalih piutang dalam hal perjanjian. 3. Meminta jaminan dari pengalih piutang atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang. 4. Membayar atau melunasi utang pihak yang berutang kepada pengalih piutang. B. Hak dan kewajiban pengalih piutang antara lain: 1. Memperoleh pelunasan piutang dari perusahaan pembiayaan selaku wakil. 2. Membayar upah atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan. 3. Dapat menyediakan jaminan kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil dalam hal perjanjian. 4. Memberitahukan kepada pihak yang berhutang mengenai transaksi pemindahan piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. C. Hak dan kewajiban pihak yang berutang antara lain: 1. Memperoleh informasi yang jelas mengenai transaksi pemindahan utangnya dari pengalih piutang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. 2. Membayar atau melunasi utang kepada perusahaan pembiayaan selaku wakil. Saya Anita Fauzia akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme anjak piutang syariah. Mekanisme anjak piutang syariah. Mekanisme factoring atau anjak piutang syariah berarti proses atau tata cara penawaran piutang sampai dengan beralihnya piutang tersebut dengan pelunasannya. Mekanisme anjak piutang syariah sama dengan mekanisme anjak piutang konvensional. Yang membedakannya terletak pada ketentuan jumlah upah maupun pada akad-akad yang digunakannya. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan anjak piutang syariah terdapat pelaku utama yang terlibat. Di sini ada 3 pelaku utama yang terlibat, antara lain: yang pertama ada perusahaan anjak piutang atau factor, yaitu perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang kepada klien. Yang kedua, klien atau supplier,
yaitu pihak yang melakukan penjualan barang berlaku sebagai kreditur sekaligus merupakan pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, ada nasabah atau customer, yaitu pihak yang mengadakan pembelian barang dari klien atau supplier yang sekaligus memiliki tanggungan utang sebagai debitur. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengajuan fasilitas anjak piutang syariah. Di sini ada 10 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, permohonan. Yang kedua, pengecekan. Yang ketiga, audit atau pemeriksaan lapangan. Yang keempat, pembuatan customer profile. Yang kelima, pengajuan proposal kepada komite. Yang keenam, pengajuan keputusan kepada komite. Yang ketujuh, pengiriman surat penawaran. Yang kedelapan adalah pengikatan. Yang kesembilan, pengikatan perjanjian dengan notaris. Selanjutnya yang terakhir adalah pencairan fasilitas. Kemudian di sini ada skema hiwalah dalam lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan skema tersebut. Yang pertama kita lihat penyuplai atau muhli menjual barang kepada pembeli atau muhal secara berjangka dengan jangka waktu pendek. Yang kedua, untuk kepentingan dana segar atau cash flow, penyuplai atau muhil meminta persetujuan kepada pembeli atau muhal untuk menjual piutang tersebut kepada perusahaan lembaga pembiayaan atau factor atau bank atau yang disebut dengan muhal alaih. Kemudian yang ketiga kita lihat pembeli atau muhal menyetujui perpindahan hak menagih dari penyuplai atau muhil kepada faktor muhal alaih. Selanjutnya nomor 4 kita lihat ada data mengenai piutang yang berasal dari jual beli tersebut oleh penjual diteruskan atau dialihkan kepada factor atau muhal alaih. Yang kelima, atas dasar kesepakatan maka dibuatlah perjanjian factoring antara penjual atau factor atau yang biasa kita sebut sebagai muhal alaih dengan akad-akad sesuai syariah atau hiwalah atau wakalah bil ujrah. Selanjutnya yang keenam, faktor muhal alaih membayar kepada klien penjualan piutangnya dan dipotong dengan harga upah atau fee atau ujrah atas jasa factoring besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang terakhir kita lihat nomor 7, pembeli setelah jangka waktu jatuh temponya perjanjian jual beli berjangka kemudian membayar utangnya kepada factor atau muhal alaih. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.